Haleluya, selamat pagi semua. Senang bersama dengan saudara di rumah Tuhan. Kita akan mau beribadah. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puji, Engkau yang kami muliakan. Hadir-Mu di tengah-tengah kami ya Bapa, mengurapi setiap kami. Dan izinkan kami Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau dengan ucapan syukur. Kami mau bersuka cita, kami mau memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara, mari kita pakai berdiri bersama. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersuka cita bagi Dia atas segala kasih anugerahnya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita mau angkat pujian bagi Dia.
Haleluya, yang kami sembah, yang kami muliakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Haleluya, we say thank you. Mata siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan nama-Nya. Hadir-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Yang kami rasakan Tuhan, jamahan anugerah-Mu, kekuatan daripada-Mu, pengharapan daripada-Mu Tuhan, yang terus berkarya di dalam kehidupan kami. Kau yang kami sembah, Kau yang kami puji. God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Amin. Kuasa Tuhan yang berkata, yang berbicara bagi setiap pribadi kami. Kami percaya di dalam nama-Mu ada kuasa. Haleluya. Kuasa mujizat Tuhan. Descending into darkness, you lost in glorious light. Forever singing out. I believe in God the Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Pengharapan kami ada di dalam Engkau Tuhan, atas segala jamaah dan kuasa Roh-Mu Tuhan. Firman Tuhan,
Mau kepujian I kita. believe in virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. God on fire, I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God on fire. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. All God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Akan itu dalam nama Haleluya. Haleluya, terima kasih ya Bapa jamaah dan kuasa atas segala kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Haleluya. Kita akan masuk di dalam doa pada pagi hari ini. Kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita, biar pertolongan Tuhan selalu ada, khususnya di dalam pendistribusian dan pemakaian vaksinasi untuk menghadapi COVID-19 ini. Amin. Biar Tuhan menolong, melindungi dan menjaga kita semua. Dan kita minta pertolongan Tuhan. Kita juga mau berdoa untuk gereja kita di dalam persekutuan kita, pemimpin kita. Kita mau bawa di dalam doa ada Pastor yang Lois Primos di Geraldton. Kita percaya untuk kasih setia Tuhan. Demikian juga gereja kita di Parramatta Sydney ada Pastor Robert N. Walsh, dan khususnya untuk Pastor J. dan Esther Hanslow yang berada di Kota Kupang. Biar Tuhan menolong, menyertai mereka di dalam pelayanan mereka, dan khususnya bagi setiap kita di tempat ini. Saya percaya bahwa anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mau saling mendoakan satu dengan yang lain. Demikian juga untuk saudara-saudara kita yang berada di dalam pemulihan, Om Boy, ada Lita, ada Kak Seri, ada Ori. Kita mau bawa di dalam doa untuk Tuhan menolong. Kita percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan untuk kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang tidak enak badan pada saat ini. Satu hal yang kerinduan kita bahwa Tuhan selalu ada di dalam kita. Jadi saya mendorong saudara, mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Kalau ada kebutuhan doa pada saat ini, silakan angkat tangan saudara. Kita akan doakan bersama. Kemudian Evan. Untuk Glenn dan Sela supaya disembuhkan dari COVID. Amin. Kita bawa di dalam doa untuk Glenn dan Sela. Abang dari saudara kita Evan, Tuhan menolong, menyertai, dan khususnya percaya kuasa mujizat Tuhan. Kalau ada lagi, amin, silakan angkat tangan saudara. Kita akan berdoa bersama untuk kebutuhan ini. Kalau tidak ada, saya mendorong saudara mari angkat suara kita. Kita mau percaya untuk apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita mau percaya untuk lawatan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang terbaik yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu sungguh luar biasa ya Bapa, jamahan-Mu, pertolongan-Mu selalu baru, dan Kau izinkan kami Tuhan berada di dalam persekutuan, di dalam Engkau, di dalam gereja, di dalam ya Tuhan kebenaran akan firman-Mu, ya Tuhan perlindungan untuk bangsa dan negara kami. Engkau lindungi sertai ya Bapa, dan khususnya di dalam untuk mengkampanyekan dan untuk kami dapat menggunakan ya Bapa untuk apa yang telah Engkau berikan ya Bapa, khususnya untuk vaksin ini ya Bapa. Tuhan tolong ya Bapa,
Biarlah pertolongan-Mu selalu baru dan perlindungan selalu ada di dalam Engkau. Kami juga mau bawa di dalam doa untuk para hamba-hamba-Mu di dalam persekutuan kami Tuhan. Untuk pastor kami yang ada di Geraldo Tuhan, Pastor Rick and Lois Trimers Tuhan, Tuhan tolong mereka. Engkau berikan kekuatan yang baru, Engkau sertai ya Bapa. Dan ya Tuhan, biarlah Tuhan jemaat terus dibangun di dalam iman, percaya di dalam Engkau. Dan gereja kami yang ada di Parramatta Sydney Tuhan, ada Pastor Rob and Walls Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Engkau yang menolong mereka. Ya Bapa, Engkau terus pakai Tuhan hamba-Mu ini bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga mau bawa di dalam doa Tuhan untuk hamba-Mu di Kota Kupang. Engkau sertai ya Bapa untuk Pastor J.N. Esther Hanslow. Engkau pakai mereka di dalam pelayanan mereka. Dan khususnya juga ya Bapa untuk setiap kami jemaat di tempat ini Tuhan. Untuk Om Boy Tuhan, untuk Tante Lita Tuhan, untuk ya Tuhan Yesus Ori Tuhan, untuk ya Tuhan Glenn dan Sheila Tuhan. Ya Bapa, kami mau bawa di dalam doa untuk mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memulihkan Tuhan, Kau berkati dan terjadi kuasa mujizat-Mu, terjadi kesembuhan Tuhan. Kami juga mau beriman di dalam untuk pemulihan untuk Kaseri Tuhan, untuk Opung Tuhan. Tolong ya Bapa di dalam kasih setia-Mu Tuhan. Dan izinkan kami Tuhan untuk berada di dalam Engkau dalam ibadah di tempat ini. Biarlah Tuhan hadir-Mu di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami ya Bapa. Dan kami membuka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Kita mengucap syukur untuk apa yang telah Tuhan lakukan. Silakan duduk saudara. Senang bersama dengan saudara di rumah Tuhan. Amin, haleluya. Saya percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru kita rasakan senantiasa di dalam kehidupan kita. Dan kita masih di dalam protokol kesehatan, kita masih belum terbiasa untuk berjabat tangan kembali seperti sedia kala. Tapi saya percaya dengan raut muka kita, dengan senyum kita, dengan semangat kita, amin, membuat suatu kemenangan yang sangat luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Dan khususnya ketika kita saling menguatkan satu dengan yang lain, ketika kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan di situlah kita bisa melihat kuasa mujizat Tuhan terjadi di dalam setiap pribadi kita. Ada beberapa pengumuman bagi kita, saudara. Tempat ini ada ibadah tengah minggu, hari Rabu jam 19.30. Kalau saudara tidak bisa datang, saudara bisa bergabung di channel untuk mengikuti. Dan saya percaya sesuatu akan dapat kita dapatkan. Dan 1 jam sebelumnya pintu gereja selalu terbuka untuk kita dapat berdoa. Dan kita juga pada hari Sabtu kita ada pemuritan laki-laki di gereja kita di PTC Pulau Gadung. Tepatnya jam 4:30 sore. Jadi kalau saudara sebagai pria, saudara ingin mau Tuhan pakai kehidupan saudara, kita ada namanya pola pemuridan. Kita akan ada tanya jawab, kita akan sharing mengenai firman Tuhan, apa yang akan kita lakukan. Jadi tepatnya di lantai 1 di PTC Pulau Gadung hari Sabtu jam 4:30 sore. Dan seperti biasa hari Minggu kita ada ibadah di tempat ini. Senang bersama dengan saudara, keterlibatan saudara. Dan mari kita terus semakin giat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu beberapa pengumuman bagi kita semua. Saya percaya kalau ada hal-hal yang lain, saudara bisa menghubungi saya, atau saudara bisa share di grup WA. Dan anugerah Tuhan selalu baru yang kita rasakan di dalam kehidupan kita, pemulihan terjadi. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Haleluya. Berbicara mengenai hal-hal memberi adalah berbicara mengenai suatu tantangan tersendiri di dalam kehidupan kita. Melalui pemberian kita, kita percaya bahwa kita dapat melihat kuasa mujizat Tuhan. Dan seringkali, amin, di dalam hal memberi ada suatu tantangan juga di dalam kehidupan kita, di dalam apa yang disebut dengan kebutuhan. Tetapi saya percaya kita akan mendengarkan khotbah selama beberapa minggu ini, atau tepatnya di dalam bulan Januari ini, mengenai tantangan iman. Dan mari, amin,
Mari membuka hati, khususnya di dalam hak-hak memberi, dan biar kita bisa mengerti, amin, sebagai orang percaya. Kenapa kita harus bisa untuk memberi? Bukan memberikan suatu beban, tanggung jawab, atau hal-hal yang lain membagi, tapi tidak, amin. Tapi kita ada berbicara mengenai kebenaran akan firman Tuhan, dan di situ kita akan bisa melihat kuasa mujizat Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hanya kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di dalam Engkau. Berkati ya Bapa, sukacita dalam ucapan syukur, hati kami terfokus di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Amin. Sambil memberi, bertangkap pujian bagi Tuhan. Haleluya. Kita percaya Allah dia siap di tempat kudusnya. Amin. Ada beberapa saudara kita hari ini masuk kerja di tempat kerjaan yang baru. Jadi kita saling mendoakan mereka, biar Tuhan menolong, belas kasihan, dan sehingga mereka bisa menggunakan waktu mereka untuk beribadah. Amin. Suatu tantangan bagi kita dapat pekerjaan yang baru, tetapi tantangan tersendiri juga karena mereka kerja di toko, jadi waktu-waktu untuk standby. Dan tadi kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Kalau saudara membawa Alkitab, mari kita membuka di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-10. Kita akan membuka di dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat 6 sampai dengan 10. Sambil dulu khotbah pada pagi hari ini, kunci keberhasilan dalam hidup. Kita akan membacakan, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Bersukarialah hai pemuda dalam kepemudaanmu,
Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu, dan pandanglah pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu, dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami. Engkau izinkan kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Ada sesuatu hal yang terbaik yang Kau sampaikan bagi kami, untuk kami tetap berada di dalam iman, di dalam Engkau. Engkaulah Tuhan yang kami sembah, Engkaulah Tuhan yang kami muliakan. Tuhan, pelengkapi kami, berbicara bagi setiap kami ya Bapa. Hadir-Mu di tengah-tengah kami oleh kuasa Roh Kudus Tuhan yang terus berkarya. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Konferensi di Arizona, gereja Indo kita yang dipimpin oleh Pastor Greg Mitchell telah berakhir dengan 5 misionaris dan 16 gereja lokal. Mereka mengambil judul tentang urgensi, keterdesakan atau hal yang penting. Lalu menjadi perenungan bagi saya, amin, mengenai visi dan misi gereja kita pada masa-masa pandemi ini, amin. Mereka tetap membangkitkan hal-hal mengenai iman, percaya bahwa segala sesuatu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan khususnya di Asia ada 2 gereja yang dibuka, satu di Vietnam dan satu di Kamboja. Dan kita pasti akan ketemu dengan pastor-pastor ini kalau kita nanti ada kegiatan di Malaysia Rally. Tapi saya tidak tahu bagaimana dengan keadaan pada saat ini, karena biasanya bulan Mei kita ada acara di Malaysia. Sekarang udah masuk di dalam Januari. Dan kegiatan konferensi di Perth, Australia biasanya bulan Maret. Tapi untuk sampai saat ini belum ada kabar. Dan mereka bilang tidak ada bulan Maret, tapi adanya di bulan Mei. Tapi pada masa pandemi ini, amin, segala sesuatu membuat apa yang direncanakan menjadi suatu berubah. Tetapi kita lihat, amin, di dalam gereja kita, gereja Indo kita di Arizona, Amerika, mereka mengambil tema tentang urgensi. Dan kita telah melihat, amin, orang-orang ini, amin, misionaris, mereka meninggalkan kehidupan mereka di negaranya masing-masing, tetapi mau melihat ke depan perkara-perkara yang akan Tuhan mau lakukan. Hari Minggu kemarin, amin, kami fellowship dengan pastor yang dari Belanda yang akan membuka pelayanan di Puri. Puji nama Tuhan. Dan senang menikmati makan malam. Kalau saudara ikut waktu itu, saya pasti mengajak saudara. Tapi karena saudara tidak ikut, jadi saya tidak bisa mengajak saudara. Kita menikmati masakan India di Kelapa Gading. Dan itulah waktu-waktu yang terbaik, amin. Saya juga sangat menikmati fellowship. Ada nasi, di dalamnya ada daging kambing, atau di dalamnya nasi ada ayam. Dan saya memperhatikan, amin, hatinya, amin, yang pastor ini melihat bagaimana bahwa Tuhan telah mengubahkan hidupnya, makanya dia mau memberi hidupnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya juga mengingat di dalam masa kecil saya, kita tadi lihat di dalam ayat mengenai tentang bangun pagi-pagi melihat matahari itu baik.
Kita sedang asik tidur, enak tidur, biasa mama saya sering membangunkan. Dia mau, amin. Sama seperti kalau sudah ada matahari itu sudah bangun. Dia sering memberikan contoh tentang ayam pagi-pagi udah mau mencari makan. Lalu dia sering bilang, amin, kalau kamu tidur-tidur, kamu tidak ada sesuatu, dan tantangan di dalam kehidupan adalah berbicara mengenai kemiskinan atau hal-hal yang lain, katanya, kata orang tua dulu, rezeki atau berkat itu akan lari. Tapi kenyataannya memang sebenarnya kita lebih nyaman untuk menikmati tidur, untuk santai. Tetapi kita mengerti tentang kebenaran akan firman Tuhan. Lalu beberapa hari, amin, pastor saya atau pastor kita, Pastor Cetriono, berbicara kepada saya mengenai tentang gedung gereja. Ini udah masuk di dalam bulan Januari dan kita akan memasuki di dalam pembayaran untuk gedung. Saya berbicara, amin, mengenai hal-hal nilai, dan dia memberikan kepada saya suatu pesan bahwa kita harus memiliki langkah iman. Dan saya berbicara bahwa saya benar, saya memiliki langkah iman bahwa Tuhan yang menyediakan pada waktu. Tetapi kita merenungkan pada saat ini, amin, bahwa keterlibatan kita seperti apa yang para misionaris mengambil langkah setelah konferensi di Prescott, Arizona, berapa hari yang lalu. Mereka mau merintis gereja di Vietnam dan di Kamboja. Itu ada suatu kabar baik, ada iman, ada mau melakukan visi dan misi. Visi dan misi gereja ini, amin, menggambarkan tentang semangat untuk kita dapat melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua orang, amin, pasti ingin hidupnya di dalam rencana Tuhan. Semua orang ingin di dalam hidupnya ada rasa sukacita di dalam keluarga. Semua orang bersenang, amin, ketersediaan di dalam rumah untuk segala sesuatu kebutuhan. Semua orang ingin, amin, tubuh sehat. Semua orang ingin tetap berkarir dengan baik. Dan itu kita tidak bisa menghindari bahwa itu adalah suatu keinginan alamiah kita untuk kita dapat memiliki nilai-nilai ini. Tapi seberapa saudara tahu untuk mencapai hidup sedemikian bahwa kita harus memiliki proses yang harus kita jalani. Kita akan melihat pada pagi hari ini yang pertama, kita akan melihat bahwa hiduplah dengan menabur benih pengharapan. Di dalam ayat 7 dan 8, firman Tuhan berbicara kepada kita di dalam bacaan kita. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya, tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap. Karena banyak jumlahnya, segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Berbicara mengenai kehidupan dan apa yang telah kita tabur, apa yang kita telah lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam masa-masa kehidupan kita. Dan ini akan menguatkan kepada kita mengenai tentang hal apa yang kita tanamkan di dalam kehidupan kita di dalam 2 Korintus 9 ayat ke-6 mengenai tentang menabur. Siapkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 10 berbicara mengenai ketersediaan benih.
Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Apa yang dapat kita renungkan di dalam yang pertama ini yang kita lihat mengenai nilai-nilai ini? Seringkali nilai-nilai ini menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita. Sejauh mana kita telah menabur benih? Sama halnya seringkali dokter berbicara kepada kita mengenai pola makan, mengenai tentang pola hidup. Dan itulah mengajarkan kepada kita apa yang kita tabur di dalam kehidupan kita. Itulah yang akan kita tuai. Sama juga di dalam bekerja di dalam perusahaan. Pemimpin perusahaan tidak semerta-merta memberikan kita posisi atau jawaban atau posisi atau jabatan yang terbaik di perusahaan yang dia pimpin. Yaitu mengajarkan kepada kita bagaimana dengan apa yang kita tabur mengenai pekerjaan kita, mengenai kedisiplinan kita, hasil yang kita sumbang atau yang kita berikan di dalam perusahaan tersebut. Secara otomatis amin akan memiliki penilaian tersendiri. Apa yang telah kita berikan di dalam perusahaan di mana kita bekerja. Hal sedemikian benar juga di dalam hal kebenaran akan firman Tuhan. Bagaimana pola kehidupan kita ketika kita telah menjadi pribadi yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Nilai-nilai apa yang kita isi di dalam nilai pertobatan kita? Nilai-nilai apa yang kita tabur bagi orang-orang yang kita kenal? Bagaimana dengan kita menabur di dalam kesaksian kita? Dan khususnya di dalam hal mengenai di dalam hal memberi di dalam kehidupan kita. Poin yang kedua yang kita akan lihat bagaimana kita mencapai tingkat kehidupan yang disebut dengan hidup penuh dengan mujizat atau hidup yang penuh dengan sukacita. Yang kedua kita akan melihat hiduplah selalu dengan kewaspadaan. Di dalam bacaan kita lihat di dalam poin yang ke-9 dan ke-10 mengenai berbicara tentang kewaspadaan. Di dalam Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Mulai dari 9, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu dan pandanglah matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Yang ke-10, buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Nabi Salomo berbicara mengenai tentang nasihat. Bagaimana kalau kita merenungkan tentang masa-masa muda adalah masa-masa. Bagaimana kita menentukan nilai atau pola kehidupan kita selanjutnya. Langkah apa yang akan kita lakukan di dalam masa-masa. Bagaimana kita membentuk suatu karakter kita. Bagaimana kita mengambil tingkah laku kita, kehidupan kita, atau karir kita. Dan seringkali masa-masa muda ini, amin, seperti kita tidak butuh seperti suatu nasihat. Seperti kita tidak membutuhkan hal-hal apa yang baik di dalam kehidupan kita. Dan kita sendiri berpikir tentang, wah, saya bisa kok. Saya bisa melakukan. Saya bisa berkarir. Saya bisa. Karena nilai-nilai
itu amin secara alami timbul atau tumbuh di dalam kehidupan kita. Saya ambil suatu contoh mengenai tentang pasangan hidup. Saya seringkali amin melayani, dan saya ingat saya juga amin ketika saya untuk memilih atau menilai untuk pasangan hidup. Saya ingat waktu itu pastor waktu itu memberikan nasihat kepada saya, dan terasa amin hal itu amin saya merasa bahwa hal itu tidak menyenangkan. Wah, itu kan pilihan saya kok yang menjalaninya, saya kok yang hidup bersama dengan dia. Seakan-akan hati saya, kenapa kamu yang kepo? Hal itu amin rasa mudah, apalagi kalau lagi senang-senang lagi kepada seseorang, dan kita memberikan nasihat, dan hal itu akan terasa berat untuk menerima. Tetapi apa yang saya renungkan, amin, saya mengingat tentang saudara ini, amin. Ketika dia diberi nasihat dan dia meninggalkan gereja dan pelayanannya, dan saya renungkan, benar apa yang hamba Tuhan itu bicarakan kepada dia, bahwa hidupmu akan menderita nantinya. Dan benar, amin, sampai sekarang saudara itu, kadang dia berkomunikasi dengan saya, dia bilang benar apa yang telah dinasihati dulu. Coba ya, kalau saya dulu dengar apa nasihat pastor itu dulu, mungkin saya tidak akan begini hidup. Itu adalah selalu penyesalan yang selalu datang terakhir, dan penyesalan itu tidak bisa lagi untuk kita mengulang untuk menjadi hal yang baik untuk membentuk. Tetapi penting bagi kita, amin, ketika kita membaca mengenai kehidupan yang Raja Salomo ceritakan di dalam Pengkhotbah, adalah tentang bagaimana orang-orang pada akhir zaman begitu cepat untuk teralih di dalam kesenangan di dunia ini, amin. Kepingin seperti cepat-cepat, seperti instan, ingin mau seperti cepat untuk mau apa yang seperti dunia tawarkan. Mudah foya-foya, tua kaya raya, dan terakhir mati masuk surga. Tetapi kenyataan itu kita tidak bisa mendapatkan hal-hal itu. Tetapi dari apa yang kita telah lakukan di dalam masa muda kita. Saya sendiri, amin, masa muda saya terus terang saya habiskan banyak sekali waktu di gereja. Banyak digembleng, dimarahi, banyak dibentuk. Saya menjauh dari komunitas-komunitas saya. Saya menjauh dari saudara-saudara saya. Saya menjauh dari keinginan-keinginan hati saya. Saya sendiri adalah senang untuk traveling, dan mungkin hampir Jawa saya sudah menjalani. Saya sudah menempuh ke berbagai kota bersama dengan teman-teman. Tetapi hal itu, amin, saya merasakan bahwa hasilnya yang terbaik adalah ketika terus berada di dalam rencana Tuhan. Ada sesuatu jawaban, ada sesuatu kebahagiaan tersendiri, bahwa ketika berada di dalam hidup yang penuh kewaspadaan, membawa hati yang selalu terfokus bagi Tuhan, itu adalah tidak ada suatu kesia-siaan, dan melihat pengharapan, ada jawaban di dalam kehidupan kita. Hal ini, amin, benar kita lihat di dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus 16 ayat ke-13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Di dalam Ibrani pasal 2 ayat 1 juga berbicara mengenai tentang, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut dibawa oleh arus, dibawa oleh keinginan-keinginan dunia.
Kenapa hal ini penting bagi kita? Supaya hati kita terarah, sehingga hati kita terfokus, sehingga ketika kita menjalani kehidupan ini, kita menjauh dari apa yang disebut dengan nilai-nilai kekhawatiran. Kita menjauh dari nilai seperti kita berpikir bahwa seperti kita tidak ada masa depan, seperti kita tidak ada pengharapan. Bagaimana nanti dalam kehidupan anak-anak, bagaimana dengan karir, bagaimana dengan masa depan. Tetapi ketika kita menaruh pengharapan kita mau melihat perkara yang akan Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Poin yang terakhir yang akan kita lihat pada pagi hari ini, sadar akan hidup dan tujuan sebenarnya. Bahwa nilai hidup kita ini memiliki tujuan. Kita melihat di dalam Pengkhotbah 12 ayat ke-1. Ingatlah akan penciptaanmu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Perenungan bagi kita di dalam hidup kita. Ketika nilai-nilai yang kita tanamkan di dalam kehidupan kita, ketika kita menjalani kehidupan kita, adakah kita melibatkan Tuhan? Adakah kita mau berkata bahwa Tuhan tanpa Engkau seperti kehidupan ini akan menjadi suatu kehidupan yang sia-sia? Di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35b berkata, sebab Dia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Demikian juga di dalam Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaan dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ini adalah berbicara mengenai nilai-nilai arti kehidupan. Arti bagaimana kita telah menabur, telah menanamkan apa di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita adalah berbicara mengenai kehidupan yang sementara, tetapi tujuan kehidupan kita adalah kehidupan yang kekal pada akhirnya bersama Bapa di surga. Orang Kristen, setiap orang percaya, penting bagi kita untuk kita dapat menggunakan waktu yang terbaik yang Tuhan telah berikan kepada kita, yaitu waktu yang terbaik untuk melibatkan diri, untuk melayani. Waktu-waktu yang terbaik ketika kita masih ada kekuatan, ketika kita ada berada di dalam masa-masa muda, di mana waktu-waktu terbaik adalah bagi kita untuk mengambil langkah, untuk melayani, untuk melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan, bagi nama-Nya. Dan saya tidak menemukan di dalam persekutuan kita orang yang ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, atau para pastor yang sungguh-sungguh pada akhirnya kita tidak menemukan menderita di dalam kehidupan. Tetapi kebahagiaan tersendiri adalah ketika mereka menanamkan sesuatu di dalam kehidupan, karakter. Saya percaya bahwa kita memiliki tujuan hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tidak mau kehidupan kita menjadi hidup yang rusak ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kita dapat menjalani dengan waktu dan tenaga yang Tuhan telah beri. Karena Tuhan tidak mau tujuan hidup kita menjadi binasa. Tuhan tidak mau kehidupan kita mengalami suatu kegagalan. Tetapi tujuan kehidupan kita orang percaya adalah mendapatkan suatu kebahagiaan, sukacita, dan itu semua bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan. Dan ketika kita merenungkan
orang-orang yang telah mengambil langkah bagi pekerjaan Tuhan ini. Seperti yang saya tadi katakan, di dalam konferensi Prescott yang baru berlangsung, mereka telah menabur benih yang baik di dalam kehidupan mereka, menabur benih di dalam kehidupan kekekalan, hati yang mau menyerahkan diri bagi rencana Tuhan. Dan itulah yang akan kita lakukan di tempat ini. Ketika hati kita terfokus dan terarah di dalam rencana Tuhan, panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita akan melihat jamahan Tuhan, anugerah Tuhan, dan kita akan mendapatkan jawaban dari apa yang kita pergumulan. Tuhan akan menolong kita, memberkati kita pada masa-masa kehidupan kita, memberkati kita di dalam kehidupan anak-anak kita, memberkati kita di dalam usaha kita, pekerjaan kita. Karena selama di dalam kehidupan kita, kita telah menyerahkan diri untuk berada di dalam rencana dan karakternya Tuhan. Saya mendorong saudara, yang penting bagi kita untuk dapat merenungkan bahwa inilah langkah yang kita bisa capai supaya kita memiliki hidup yang bijaksana di dalam waktu-waktu yang Tuhan telah berikan. Yang pertama tadi, marilah kita menabur benih. Yang kedua, marilah kita hidup dengan penuh kewaspadaan. Dan yang ketiga, mari kita mengetahui bahwa hidup kita ini memiliki tujuan. Mari kita temukan kepala kita. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pemberitaan akan kebenaran firman. Engkau selalu mengajarkan kepada kami mengenai hukum tuai, tabur tuai ya Bapa. Kebenaran akan firman-Mu Tuhan selalu menolong kami, selalu melindungi kami. Tapi kami percaya bahwa ketika kami berada di dalam kesatuan di dalam Engkau yang menolong dan melindungi kami. Mungkin saudara yang pertama kali hadir, atau saudara berapa hari kali hadir di dalam pertemuan ibadah kami di tempat ini. Mungkin pada saat ini, amin, saudara merenungkan mengenai hidup tentang tabur Tuhan. Mungkin saudara belum menyerahkan diri kepada Tuhan. Mungkin saudara belum mengundang Tuhan Yesus hidup di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara merasa ada panggilan Tuhan di dalam kehidupan saudara, kalau saudara merasakan bahwa Tuhan mengingatkan tentang nilai-nilai ini di dalam kehidupan saudara, dan saudara mau meresponnya dan mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, dengan cepat saya mengatakan kepada saudara, silakan angkat tangan saudara dan katakan, ini aku Tuhan. Saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Kalau tidak ada, amin, sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari kita luangkan waktu kita. Kita mengundang hadir Tuhan. Kita mau berdoa. Kita mau katakan, Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau yang menolong, Engkau yang melindungi. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa jamahan itu. Mari kita ambil waktu kita. Kita mau bersatu. Kita mau berdoa.
atas segala waktu yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan di jamaah anugerah. Terima kasih Tuhan bertolong. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya ada pengumuman tambahan bagi kita semua. Sesuai dengan arahan yang diberikan kepada saya, karena akan berakhir untuk gedung gereja kita, tapi mereka ada suatu pesan, amin, kita mau memiliki suatu tantangan iman. Dan tantangan iman adalah berbicara mengenai janji iman, seperti apa yang kita telah dengarkan mengenai tentang tabur tuai hati kita untuk berada di dalam visinya Tuhan. Ini adalah berbicara bukan untuk memberikan suatu beban bagi saudara, tetapi selama bulan Januari ini, karena saya akan memberikan laporan mengenai keuangan khususnya untuk gedung, dan kita akan membawa mengenai apa yang disebut dengan janji iman di dalam gedung. Saudara nanti akan menulis di dalam kertas, dan ini bukan suatu keterpaksaan dan bukan menjadikan suatu beban bagi saudara, tapi ini adalah berbicara mengenai bahwa kita adalah satu di dalam visi dan misi. Kita ada penginjilan internasional, kita ada mengirim misionaris, dan kita ada untuk membuka gereja yang baru. Dan ini adalah membutuhkan suatu biaya yang tidak sedikit. Tetapi kita diajarkan tentang mengenai hal memberi, bukan hanya seperti untuk kita dapat menerima. Tetapi saudara, amin, tidak berkecil hati, tetapi kita ada berbicara mengenai hati kita bagi Tuhan, hati kita untuk memiliki dan keterlibatan kita di dalam panggilan Tuhan, di dalam rencana Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita. Saya akan membagikan dan selama bulan Januari ini, karena nanti pada bulan Maret saya akan memberikan laporan mengenai bagaimana janji iman kita untuk gedung gereja kita, karena kita akan membayar paling tidak bulan Juni, dan bulan Maret ini Pastor Jack akan melaporkan ke gereja induk, dan mereka mau melihat bagaimana sebenarnya hati kita, bagaimana dengan keterbukaan kita, bagaimana hati kita untuk bersama untuk membangun kerajaan Tuhan, khususnya di Kalimalang ini. Saya akan membagikan satu kertas putih, belum ada nilai. Saudara bisa menulis di dalam janji iman saudara sampai pada bulan Maret, seberapa saudara bisa untuk menginvestasikan keuangan saudara di dalam gedung di tempat ini. Dan kalau saudara juga tidak mau mengisi, tidak apa-apa, tidak ada denda, tidak apa, tidak ada sesuatu keterpaksaan. Dan ini kita juga sering lakukan di Harapan Indah sebelumnya. Tetapi ini adalah berbicara mengenai hati kita untuk berada di dalam visi dan misinya Tuhan. Jadi kita akan memberikan janji iman, saudara bisa menulis, dan kita akan memberikan, dan saya akan melaporkan kepada saudara pada bulan Maret nanti. Dan setelah itu saya akan sampaikan laporan kepada gereja induk kita. Saya mungkin akan minta tolong untuk ada kertas, mungkin hanya nanti dibagikan. Saudara bisa menulis seberapa saudara bisa menulis, atau setiap bulan, atau setiap kali ibadah, mungkin bisa bagikan. Saudara bisa melipat tanpa ditulis nama. Tetapi yang terpenting adalah saudara bisa berdoa supaya saudara bisa mampu untuk menulis, untuk bisa untuk memberikan di dalam menginvestasikan keuangan saudara untuk di gedung di tempat ini. Jadi ini bukan suatu keterpaksaan, tetapi hati saudara, amin, untuk memiliki kita pulpen saya itu bagikan tanpa menulis nama, tapi saudara akan di dalam janji iman saudara, saudara bisa berdoa. Kalau saudara ada
kerinduan, ada beban untuk di dalam kita membayar gedung di tempat ini. Kalau sudah nanti amin, saya akan membawa lagi kantor persembahan karena saya akan hitung janji iman dan kita akan memulihan di dalam bulan Januari. Dan setiap ibadah selama bulan Januari ini saya akan memberikan tantangan iman, janji iman, khususnya di dalam gedung. Dan pada saat nanti saudara memberikan persembahan, ada amplop di belakang, saudara bisa menulis itu gedung, karena di dalam laporan keuangan kita selalu dicatat kalau itu untuk gedung, kalau itu ada persepuluhan, saudara bisa menulis, karena nama-nama saudara nantinya seperti nama saudara di dalam persepuluhan selalu saya laporkan. Nah, dan khususnya di dalam janji iman selalu saya sampaikan. Dan kalau saudara ingin melihat detailnya, di meja belakang selalu ada laporan keuangan kita, dan kita sangat terberkati untuk bisa melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan. Kalau sudah selesai, saya akan mengumpulkan dan kita akan menutup dan kita akan berdoa bersama-sama. Dilipat, jangan sampai ketahuan nilainya, tetapi saudara bisa berdoa untuk Tuhan menolong, untuk memampukan, untuk saudara bahwa ada hati di dalam visi dan misi di dalam untuk kita membayar gedung gereja kita. Saya akan mengumpulkan. Haleluya, pada pagi berdiri bersama, kita akan menutup ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri, ada makanan minuman tersedia di bawah, mari kita mematuhi protokol kesehatan. Saudara, kalau tidak ada masker, ambil di belakang, selalu tersedia. Hand sanitizer, selalu cuci tangan, dan mari tetap menjaga jarak. Kalau saudara nanti fellowship di bawah, terlalu ramai, saudara bisa makan di atas, tetapi mari kita menjaga kebersihan karena ini karpet dan segala sesuatu. Mari kita, ini adalah hal yang penting bagi kita untuk kesehatan pada saat-saat ini. Dan kalau ada hal-hal yang lain, mungkin saudara ada sakit, kita bisa membawa saudara di dalam doa. Atau kalau saudara butuh vitamin, kita bisa sangat-sangat senang untuk bisa membantu saudara. Atau ada hal-hal yang lain yang saudara rasa butuh, amin, silakan menghubungi, jangan sungkan, amin. Atau kita mau melayani, ada saudara yang lain yang lagi sakit atau ada hal yang lain, silakan amin hubungi, dengan senang hati kami bisa melayani. Kita juga suka melihat, amin, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, karena kami telah memberikan hidup kami bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan, untuk melayani saudara. Jadi jangan sungkan. Kalau saudara tidak bisa untuk komunikasi via telepon, silakan ke WA. Walaupun nanti seperti mungkin saya sibuk karena saya kerja, dan saya pasti akan membalas, dan saya pasti akan membawa saudara selalu di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini, ibadah yang hidup, yang berkenan di dalam Engkau. Apa yang telah kami dengar ya Bapa, biarlah Tuhan tidak menjadi hal yang sia-sia, tetapi kami mau menggunakan masa-masa hidup kami untuk menjadi manusia atau pribadi-pribadi yang mau menamah Tuhan. Karena kami pada akhirnya percaya ketika kami di dalam Engkau, apa yang akan kami tabur, itu juga yang akan kami tuai.
Terima kasih Tuhan untuk kebenaran akan firman-Mu. Engkau selalu mengajarkan kami ya Bapa untuk hal-hal yang dapat membangun iman percaya kami. Kami juga telah mengambil janji iman Tuhan untuk gedung gereja kami. Kami percaya bahwa ketersediaan hanya berasal daripada-Mu, tapi kami menaruh iman percaya kami di dalam Engkau. Tuhan tolong ya Bapa, Engkau sertai kami ya Bapa, Engkau berkati tangan-tangan yang telah mengambil langkah Tuhan. Apapun itu semua ya Bapa, kami kembalikan bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati makanan minuman kami yang telah tersedia ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur Tuhan untuk apa yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Berkati tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Kami bersuka cita untuk hal itu ya Bapa. Dasarnya kami akan meninggalkan tempat ini ya Bapa. Engkau mempertemukan kami di tempat di waktu-waktu yang terbaik untuk beribadah kembali bersama. Engkau memberkati rumah tangga kami Tuhan, pekerjaan kami, usaha kami ya Bapa. Engkau memberkati anak-anak kami ya Bapa, keluarga kami ya Bapa, dan khususnya untuk kesehatan kami dan hidup kami ya Bapa, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Sehingga kami merasakan Tuhan, ketika Engkau datang untuk kedua kali, kami ada di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.